Meski diklaim sebagai upaya meningkatkan produksi ikan dan utilisasi industri pengolahan ikan di dalam negeri, legalisasi kapal 1.000 gross ton dan alih muat ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tetap saja dinilai penuh ironi oleh sejumlah kalangan. Apa yang salah dengan kebijakan itu? Kita langsung saja membedahnya bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice, Mas Riza Damadik, sebelumnya menjadi Sekjen Kiara ya, Mas Riza. Baik, terima kasih sudah hadir di studio Berita 1. Terima kasih. Baik. Ya, Mas Riza, kita mungkin tidak langsung ke peraturan menteri tersebut. Tapi kalau Anda melihat sebenarnya selama ini peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini sejauh mana sebenarnya mendukung kelautan dan perikanan kita di dalam negeri, begitu? Kalau kita lihat, tentu alat ukurnya tidak dalam kaitan dengan besar anggaran ya, tapi alat ukurnya adalah output yang dihasilkan. Kalau kita lihat dalam periode 2-3 tahun belakangan ini, praktis memang tidak ada upaya untuk menggerakkan sektor perikanan kita untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Itu indikasinya jelas bahwa tingkat kemiskinan di kampung-kampung nelayan tidak juga mengalami penurunan, ya, pada kisaran 20-25% masyarakat miskin Indonesia ada di kampung-kampung nelayan. Yang kedua, kapasitas industri perikanan kita juga tidak mengalami peningkatan, karena ternyata hanya sekitar 40-50% yang mampu berproduksi, selebihnya tidak bisa berproduksi karena bahan baku yang tidak ada. Lalu yang ketiga, indikator yang ketiga juga ternyata investasi di sektor perikanan kita itu justru hampir 100%, 99,sekian% itu adalah investasi asing, khususnya 2 tahun terakhir ini. Ya, jadi artinya saya ingin katakan bahwa sektor kelautan dan perikanan yang seharusnya bisa kita gunakan sebagai satu sektor andalan yang mensejahterakan dan menunjukkan bahwa Indonesia betul-betul berdaulat sebagai negara kepulauan, justru sebaliknya begitu. Potret kegagalan negara ini itu justru ada di sektor kelautan dan perikanan secara lebih lengkap begitu. Anda melihat dengan peluang asing yang lebih besar, Anda katakan hampir 100% bahkan kita impor begitu. Ada indikasi seperti apa? Apakah memang pemerintah sebenarnya mendukung asing kemudian masuk dan lebih menguasai perikanan dan kelautan kita? Saya lihat caranya jalan yang ditempuh jalan pintas ya. Jadi tidak dalam upaya untuk memberdayakan 92% masyarakat perikanan Indonesia ya, yang notabene-nya adalah perikanan rakyat, tapi justru mengambil jalan pintas dengan menggelorakan ya sektor perikanan ini untuk kepentingan asing tadi. Disinilah saya kira kesalahan kita kalau kita merujuk kepada kegagalan Indonesia mengelola sektor pertanian ya, perkebunan atau bahkan kehutanan beberapa dekade terakhir, itu kan menunjukkan bahwa sebenarnya sumber daya alam kita untuk kepentingan asing. Model seperti inilah yang sekarang saya lihat diterapkan di tempat yang sama, yaitu di sektor kelautan dan perikanan kita. Fokus pemerintah sepertinya memang sangat ingin membuat iklim investasi yang sangat kondusif di dalam negeri kita sendiri, salah satunya mungkin di sektor perikanan ini begitu. Namun apakah pada saat mengeluarkan sejumlah aturan-aturan yang cenderung memang mendukung asing, pemerintah sudah melakukan kajian yang cukup besar karena ini akhirnya justru menekan nelayan-nelayan kita sendiri begitu? Sekarang kalau kita dudukkan dalam konteks Indonesia, sektor perikanan kita, itu 92%-nya adalah nelayan tradisional. Ya, jadi adalah mereka yang memiliki cukup banyak keterbatasan, tapi di saat yang sama sektor perikanan ini bisa dikelola dengan baik, maka dia akan bisa berkelanjutan, maka dia bisa memberikan implikasi sosial yang baik, gitu pula. Ya. Oleh sebab itu, kalau seandainya sektor ini digeser dalam konteks kepentingan melibatkan asing sebagai faktor utama atau faktor penentu, maka bisa kita pastikan sektor perikanan rakyat kita akan kalah. Ketika sektor perikanan kita akan kalah, maka implikasinya tentu akan berdampak pada tingginya angka kemiskinan, lemahnya daya saing kita di internasional, gitu ya. Lalu yang ketiga juga akan menyebabkan kerawanan di sektor pangan kita. Itu bisa dilihat dalam konteks misalnya 2 tahun terakhir kita lihat bagaimana impor perikanan kita itu mengalami peningkatan 200% misalnya seperti itu ya. Atau bahkan kita lihat belakangan ini ikan asin pun kita impor, kan? Ikan lele pun kita impor. Sebenarnya produktivitas kita bagaimana sampai kita harus mengimpor? Harusnya kita punya produktivitas yang tinggi, cukup tinggi sekali. Cuman memang cara pengelolaannya yang keliru ya. Cara pengelolaan yang keliru yang saya ingin katakan adalah bahwa sesungguhnya saya ambil contoh misalnya sumber daya perikanan kita yang ada di timur Indonesia yang cukup kaya itu ya, harusnya ini bisa menjadi sektor perikanan andalan ya, dan harus dilindungin, ya harus dilindungin sehingga dia tidak justru dicemarin dengan kegiatan-kegiatan pertambangan yang merusak misalnya ya, atau tidak justru dibiarkan dicuri oleh kapal-kapal asing misalnya ya, atau bahkan didekatkan industri pengolahannya, tidak justru dijauhkan. Saya ambil contoh hari ini, sebagian besar industri pengolahan kita ada di Pulau Jawa.
sementara bahan bakunya ada di Indonesia bagian timur, ya, dan seterusnya. Jadi ada hal-hal yang menurut saya sebenarnya bisa kita selesaikan di dalam negeri kita, karena kita punya sumber daya manusia yang handal, kita punya sumber daya alam perikanan yang kaya, begitu ya. Hanya manajemennya yang kurang benar begitu. Saya melihat bahwa manajemen yang kurang ini justru dijawab dengan melibatkan asing. Nah, salah satunya mungkin dengan Permen nomor 30 tahun 2012 ini yang kemudian memberikan kesempatan dengan kapal kapasitas 1.000 gross ton begitu ya, untuk masuk zona ekonomi eksklusif. Bagaimana tanggapan Anda terkait peraturan tersebut? Secara faktual di dalam Peraturan Menteri 30 2012 itu ya sebenarnya tidak ada menyebutkan langsung bahwa itu harus kapal asing. Tapi yang menjadi persoalan lah mengapa harus kapal 1.000 GT, kan begitu. Ya, padahal kita ketahui untuk mengelola wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia itu kita tidak harus menggunakan kapal 1.000 GT. Ya. Dan yang kedua bahwa ternyata secara praktis dalam 2-3 tahun belakangan ini Indonesia sesungguhnya sudah mengelola kawasan ZEE kita. Ya, sudah ada kapal-kapal kita yang mengelola wilayah itu. Hanya saja kapal-kapal tersebut tidak secara maksimal mendapatkan ikan karena mereka kalah dengan kapal-kapal asing yang notabene mencuri ikan di sana. Tapi dari pemerintah adalah dengan kapasitas yang lebih besar kemudian bisa meningkatkan produktivitas atau produksi ikan tangkap begitu. Di sanalah kelirunya karena ternyata melalui Permen 30 ini justru kapal-kapal asing itu dibebaskan atau dikecualikan untuk bisa membawa ikan-ikan yang mereka tangkap di perairan Indonesia untuk langsung dibawa ke luar negeri, tidak didaratkan di dalam negeri. Jadi kalau seandainya tadi dikatakan bahwa idenya adalah meningkatkan produksi dengan harapan mampu nanti meningkatkan pula utilisasi ya dari industri perikanan kita, itu pasti tidak akan mungkin bisa terjawab karena ikan bahan baku kita pun akan dibawa ke luar negeri langsung begitu. Oke, baik Mas Riza, kita tahan dulu, kita akan simak sejumlah informasi berikut ini.